UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada hari ini, tanggal 8 Mei tahun 2025, saya melaksanakan praktek video pembelajaran sebagai persyaratan uji kinerja pada PASC di kelas 5 SDN Pengasinan 3, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi dengan tema ibadah haji. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari pelajaran tentang tema ibadah haji. Ya. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu saya akan coba mengecek kehadiran daripada teman-teman kalian semua. Apakah hadir semua? Siapa yang tidak masuk hari ini? Baik ya, kalau sudah hadir semua, kita akan segera memulai pembelajaran pada hari ini. Mengenakan pakaian ihram dan sholat sunat ihram 2 rakaat. Kemudian mengucapkan niat haji, nawaitul hajja wa ahramtu billahi ta'ala. Allahumma hajjah. Lalu setelah melaksanakan akan berjumpa 2 rakaat yang waktu sebagai sebuah persiapan dan menolak godaan. Melontar jauh ini merupakan bagian dari peringatan akan kisah Nabi Ibrahim yang menolak godaan setan. Saat melontar jumroh sambil membaca dan juga berwudu sebelum memasuki Masjidil Haram. Setelah berwudu, dianjurkan membaca doa memasuki Masjidil Haram. Dan saat ingin melaksanakan tawaf ifadah, membaca doa melihat Ka'bah. Jemaah haji dapat memulai rangkaian tawaf ifadah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Baik ya, kalau tadi kalian sudah saksikan video pembelajaran tentang ibadah haji, yang mungkin dari video tersebut banyak hal yang belum kalian pahami ya. Untuk itu Bapak telah siapkan ya beberapa slide untuk kalian saksikan ya bagaimana hukum haji itu sesungguhnya. Yang pertama adalah pengertian ibadah haji. Menurut bahasa, haji berarti mengunjungi. Menurut istilah, haji berarti sengaja berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan ibadah yang telah ditentukan dengan syarat dan waktu tertentu. Ya, yang pertama. Kemudian, yang kedua, ya, bahwa hukum ibadah haji adalah menunaikan ibadah haji dengan wajib. Ya, hukumnya adalah wajib sebagaimana telah kita pelajari bahwa rukun Islam itu terdiri atas 5 dasar. Yang pertama apa ya? Membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan sholat fardu. Sholat fardu ada berapa waktu? Ya, karena ibadah haji itu ibadah mahal. Yang pertama harus sehat badannya. Yang kedua harus sehat kantongnya. Kalau kantongnya sehat, maka akan sehat. Gitu ya. Kayaknya terlalu fokus nih. Ya, sebelum itu mari sama-sama kita biar semangat dulu. Ya. Nanti kalian ikutin kata Bapak ya. Kalau kata Bapak ucapan satu berarti ucapkan. Yuk, ucapkan tasbih, ucapkan tasbih. Subhanallah. Ucapkan tahmid, ucapkan tahmid. Alhamdulillah.
Ucapkan takbir, ucapkan takbir. Allahu Akbar. Ucapkan tahlil, ucapkan tahlil. La ilaha illallah. Ya, cukup ya. Itu. Ya, kita lanjutkan supaya kalian tidak stres, maka diseling dulu. Lanjut yang ke selanjutnya adalah rukun haji. Rukun haji adalah rangkaian amalan haji yang harus dikerjakan. Apabila tidak dikerjakan, maka ibadah hajinya tidak sah atau batal. Artinya meniat ihram dan haji seperti yang tadi di dalam video ya. Yang kedua adalah wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Ketika jamaah haji di sana wukuf di Arafah, berdiam diri di padang Arafah, maka yang dilakukan oleh umat Islam di luar Mekah apa tuh? Takbiran, ya, takbiran. Tuh, takbiran apa itu? Potong kerbau, potong sapi, ya. Nah, itu takbiran, itu ibadah kita melaksanakan di sini ibadah sholat Id. Ya. Ketika di sana sedang melaksanakan wukuf di Arafah, itu ya. Kemudian selanjutnya, ya, tawaf ibadah, ya, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali sambil membaca talbiyah, ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bisa? Apalagi berjalan dalam batas lingkungan di tempat sa'i. Ada batasnya ya. Kalau sana biasanya kalau katanya kalau misalnya ada karpet merah atau apa gitu ya. Nah, ada batasnya. Nggak boleh keluar dari itu. Ada pembatasnya ya. Nggak boleh keluar dari pembatasnya. Kalau keluar dari itu bagaimana? Nggak sah sa'inya. Ya. Selanjutnya yang kelima, tahallul. Tahallul itu tadi yang seperti video itu memotong rambut ya. Nah, sebanyak sedikitnya 3 helai. Bagi laki-laki lebih utama digundul, rambutnya dibotakin ya. Buat laki-laki lebih utamanya dibotakin. Nah, kalau misalnya kalau sekarang kan tukang cukur udah mulai canggih-canggih tuh, rambutnya ada ukurannya, ada sentiannya, ada yang 1 cm, setengah cm, 1/4 cm, ada yang botak polos. Nah, tinggal pilih kita maunya yang mana. Cuman kalau cukur di sana mahal, terus terang. Kalau kita cukur kita cuma 25.000, rukshoh atau ada keringanan. Apa keringannya? Kita dibayar denda atau dam kalau dalam sono, dalam Mekah di sana ya, itu ada peraturan diganti dengan dibayar denda, namanya dam. Misalnya kita bayar dam, besarnya berapa? Tergantung apa yang kita tinggalkan dulu ya, apa yang kita tinggalkan nih rukunnya, apa tahallulnya, apa sa'inya, apa tawafnya yang ketinggalan, apa jumrohnya yang ketinggalan. Nah, kita nanti diminta untuk membayar denda. Selanjutnya beberapa haji yang harus dijalankan, beberapa kewajiban haji yang harus dijalankan. Yang pertama adalah ihram dari mikot, yaitu memakai pakaian ihram tidak berjahit mulai dari tempat yang ditentukan sebagai ibadah haji. Yang kedua, bermalam di Musdalifah sudah wukuf ya. Kemudian apa lagi? Kapan itu waktunya bermalam? Pada tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketiga, bermalam di Mina selama 2 atau 3 malam pada hari Tasyrik. Tasyrik itu 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, di mana hari Tasyrik itu kita pun diharapkan untuk berpuasa. Ya, diharapkan untuk berpuasa karena apa? Karena itu hari raya Tasyrik, ya, hari Tasyrik. Nah, kita tidak boleh berpuasa pada saat itu. Kalau puasa sebelumnya boleh. Ya, sesudahnya juga boleh. Tapi sebelum kalau pas di hari raya Tasyrik tidak boleh. 11, 12, 13 Zulhijjah. Kemudian yang keempat, melontar atau melempar musuh. Nah, pada saat itu karena pada saat Nabi Ismail mau disembelih, Nabi Ismail digoda sama setan, ya, sama iblis. Tapi kemudian Nabi Ismail karena kesal, Nabi Ismail kemudian diambil batu, disambit itu setan, iblisnya disambit. Ya. Nah, semenjak dari situ kemudian, ini sampai sini keterangannya, ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Monggo. Kalau yang kurang jelas apa tentang wukuf, apa tentang jumrohnya, pelempar jumrohnya, apa tentang apa yang tadi kurang jelas? Silakan. Yang mau bertanya? Saya Pak mau tanya. Ya, silakan. Kalau kan katanya kalau coba sendiri kan bayar. Kalau mau coba sendiri bayar Ya. nggak?
Nah, bagus pertanyaannya, bagus ya. Bagus pertanyaannya. Jadi syaratnya adalah memotong rambut. Entah itu dipotong sama orang lain, entah itu potong sendiri, boleh. Pak, boleh nggak kalau sebagian doang? Boleh, karena syaratnya memotong rambut ya. Tapi lebih bagusnya kalau laki-laki itu diratakan ya, diratakan. Karena kan banyak potong rambut tuh ya. Ada pisau yang tukang cukur itu bisa disosrok sekaligus, sendirian pun bisa. Ya kemarin juga Bapak beli itu, Bapak cukur sendiri nih. Bapak juga tidak nyuruh orang karena apa? Mahal, lumayan ya mahal. Sekarang di kita juga ya. Ada lagi yang lain ya? Ya. Baik, kalau sudah tidak ada, maka kita akan lanjutkan dengan tugas kelompok ya. Mulai dari kelompok 1, kelompok 2, yang satu aja ya sana ya. Kelompok 3 jadi 1. Kelompok ya, ya. Yuk, waktunya 15 menit. Kalian bacakan aja pertanyaannya. Bacakan aja silakan pertanyaannya, kasih tahu teman-temannya. Ya. Silakan. Sudah tahu silakan langsung ditulis jawabannya. Ya. Langsung ditulis di jawabannya. Silakan satu nulis. Sudah selesai? Sudah selesai? Hah? Aja. Ya, ayo dibantu temennya berpikir. Yang udah silakan dibaca-baca, yang belum lanjutkan. Nah, ya, kita tunggu yang belum. Ya, udah semua udah? Kalau sudah, sekarang tibanya kalian mempresentasikan dari apa-apa yang sudah kalian jawab. Pertanyaannya, baik pertanyaannya maupun jawabannya kalian presentasikan. Yuk dimulai dari kelompok 1, kelompoknya Sipa. Berdua dengan temannya. Yuk. Ya dengarkan, kalian dengarin ya. Kalian mendengarkan. Ya, silakan. Ya, dibaca. Yang digaris. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kata-kata Ya. Ya, silakan. Ya, ditepuk tangan untuk. Silakan kembali.
kelompok 2, Tiara, Tardika. Ya, silakan. Dibacakan. Sudah selesai? Baik, yuk kita kasih aplaus untuk temannya. Bagus ya, presentasinya bagus. Ya, pertanyaannya. Ya. Ya, yang keras suaranya. Bagus ya. Kita beri plus untuk temennya. Selanjutnya kelompok terakhir Askia sama and the friend. Suaranya agak keras. Ya bagus. Yuk beri aplaus untuk temannya. Ya, alhamdulillah tadi telah sama-sama ya kita saksikan hasil kerja daripada tiap kelompok ya, yang dimana kelompok yang pertama adalah kelompok yang diminta menjelaskan apa yang dimaksud dengan ibadah haji atau Ka'bah ya. Nah, dimana di Mekah itu melakukan rangkaian ibadah tertentu yang sudah ditentukan. Itu dari kelompok 1. Ibadah haji dan memakai pakaian ihram. Ya, itu jawabannya ya. Ini penting karena menandai dimulainya pelaksanaan ibadah haji. Bagus ya. Untuk pertanyaan kelompok 3. Kemudian dari kelompok 4. Kelompok 4 adalah hal yang ditanyakan adalah mengapa waktu pelaksanaannya perbuatan buruk dan menjaga akhlak mulia. Yang ketiga, lebih peduli terhadap sesama. Untuk tugas kelompok ini semuanya sudah selesai dan bagus-bagus. Ya, alhamdulillah semuanya telah terlaksana dengan baik ya. Dimana adalah ibadah haji adalah ibadah yang dilakukan atau yang wajib hukumnya bagi seorang muslim terkait dengan rukun Islam yang ke-5. Maka perintah berhaji adalah wajib. Kemudian hal positif ya, setelah pulang haji pun kita harus menimbulkan hal-hal yang positif, yang baik. Artinya ya, yang baik setelah kita pulang berhaji harus ada hal-hal yang baik yang harus kita kerjakan ya. Jangan pulang haji dengan sebelum berhaji kelakuannya sama ya. Paling tidak ada nilai plusnya, harus ada lebih baik ya. Dari hal yang kurang jelas yang perlu dipertanyakan ya. Kalau tidak ada ya, kita cukupkan untuk pembelajaran hari ini ya. Terima kasih atas kebersamaan kalian telah mengikuti pelajaran pada hari ini. Untuk kalian silakan ditutup dengan membaca doa. Siap membaca doa. Warahmatullahi wabarakatuh.